Halo, jumpa lagi bersama saya Han. Sekarang kita akan belajar gimana caranya pakai Tailwind CSS di plain HTML tanpa framework ya. Kita nggak pakai framework JavaScript maksudnya. Tanpa framework JavaScript kayak React, Svelte, atau Vue, atau jQuery, atau yang lain-lain. Kita pure HTML, vanilla JavaScript, dan Tailwind. Oke, langsung aja kita lihat di sini ada linknya. Nanti aku bisa share di kolom komen atau description ya ini linknya. Nah, di sini kita mulai aja setup project folder. Nah, kita akan bikin project folder HTML plain HTML dengan include Tailwind ya. Cara setupnya gampang aja. Kita masuk ke terminal atau CMD atau apapun itu sesuai OS kalian ya. Kita bikin folder baru. Kalau di Linux bikin foldernya tinggal ketik mkdir, terus nama foldernya misalnya my html atau enggak html Tailwind. Nah, terus kita masuk ke sini HTML Tailwind. Nah, terus kita init dengan node page manager ya, biar kita bisa add Tailwind di dalamnya. Kita ketik aja npm init min y. Yes. Nah, setelah berhasil nanti akan muncul seperti ini ya. Tuh di ignore aja, itu adalah init npm-nya. Terus kita buka pakai Visual Studio. Tada. Nah, ini adalah folder, sepertinya kurang besar. Baik. Nah, ini adalah folder project kita ya, HTML Tailwind. Terus ini Node Package Manager-nya yang tadi dibikin. Nah, setelah itu kita bisa tambahin konfigurasi atau instalasi Tailwind. Caranya kita ikuti aja di sini. Terus masuk ke terminal yang ada di sini yang no problem ini. Nah, di sini kita ketik aja npm tailwind css, kita install di sini. Ini kita install Tailwind CSS-nya aja ya, nggak perlu yang lain, kita cukup Tailwind-nya saja. Nah, setelah berhasil diinstal, nanti akan muncul package sama package log ini ya. Package-nya tadi ini udah keinstall di dependensi Tailwind-nya. Terus nanti akan ke generate node module. Node module ini adalah dependensi dari Tailwind. Jadi si Tailwind itu sebenarnya punya dependensi tambahan. Jadi nggak cuma Tailwind aja yang terinstall nanti. Nah, Tailwind ini punya dependensi seperti regex dan lain-lain. Makanya akan otomatis download package dependensi dari Tailwind itu. Jadi node module sini bisa di-ignore aja. Kita lanjut init Tailwind-nya. Kita bikin konfigurasi untuk Tailwind. Oke. Nanti setelah kita jalanin script ini akan muncul file namanya tailwindconfig.js. Nah, file tailwindconfig.js ini buat ngeconfig file mana aja atau file template HTML mana aja yang bakal nginclude Tailwind atau yang bakal dikasih utility class Tailwind di template-nya. Oke, setelah udah muncul tadi ininya filenya, kita tambahin ini. Nah, ini itu artinya, kita masukin sini ya. Ini itu artinya nanti di folder src, setiap isi foldernya dan sub-sub folder di dalam folder src yang memiliki ekstensi HTML atau JS akan dicek sama Tailwind config ini. Apakah di dalam sini, di dalam folder src ini, di
di dalam folder src yang ada file HTML dan JS-nya memiliki kelas utility Tailwind. Kalau punya kelas utility Tailwind nanti akan auto generate filenya. Nah, ini gimana ceritanya? Kita contohin ya, misalnya ini kita bikin folder namanya src sesuai itu yang tadi. Terus di dalam folder src misalnya kita tambahin index.html. Nah, di sini ada folder. Jadi nanti di index.html ini kalau ada utility class-nya Tailwind nanti ntar akan di auto generate. Oke, kita lanjut aja ya ke sini. Nah, tadi udah kita bikin ini. Terus kita nambahin ini. Ini artinya base Tailwind. Ini nanti digunain untuk ngegenerate file Tailwind-nya. Nah, kita taruh ini di dalam src aja. Kita kasih namanya ini base ya. Base.css. Nah, kita taruh kopas di sini. Ini ignore aja, nggak apa-apa itu. Nah, terus ini ada ininya apa untuk watch, artinya setiap ada perubahan di file HTML itu nanti akan ke auto generate. Oke, kita taruhnya di sini ya, package.json, terus di script ini kita tambahin namanya, ini hapus aja, ini hapus, ini jadi watch, terus isinya yang tadi. Nah, input output, oh sorry salah, ini harusnya bukan input karena kita tadi masuknya base ya, atau ini aja yang kita ganti jadi input, rename input. Nah, input terus package-nya outputnya kita jadiin satu aja ya sama src output css. Nah, kita save. Nah, setelah itu kita masuk ke sini. Kita lanjut bikin dokumen HTML ini. Nah, di sini kita akan bikin ini ketik ketik tanda seru nanti akan ke auto generate filenya. Nah, auto generate kan biar kita nggak usah ngetik manual. Nah, di sini kita ngelink file hasil inputnya. Tadi src di sini ya, src output.html. Nah, ini src output.html. Kok HTML? CSS. Nah, kan tadi nanti bakal ke generate. Nah, cara ngejalaninya kita nanti bikin namanya npm run watch. Kita jalanin function yang ini ya, npm run watch yang ini. Nah, nanti generate deh ini output.css-nya. Nah, di sini. Tapi ini adalah dari generate yang ini, yang base komponen sama utility. Ini base Tailwind-nya. Nah, setelah itu di sini kita bisa langsung running aja pakai plugin yang go live ini ya, live server namanya. Nah, ini live server. Nah, ini kalian install live server ini, nanti kalau udah keinstall nanti kita bisa go live yang index ini. Kita running aja ya, go live. Nah, ini di port 5000. Nah, ini masih kosong nih, port 5000. Nah, kemudian kita masukin, contohnya kita mau nambahin H1 ya. Terus ada kelas namanya text 500, text blue misalnya, blue 500. Ini hello world. Nah, kalau kita ketik ini terus di sininya udah di watch di terminalnya, itu nanti akan auto generate namanya text blue 500. Nah, di sini kalau kita refresh, nah ada hello world. Terus ininya teksnya warnanya blue. Terus di file yang output ini nanti ada yang di paling bawah muncul, nah ini teks 5000 kelas utility ini.
Nah, ini setiap kita nambahin utility baru, ntar auto generate lagi di outputnya, nambah. Jadi enaknya Tailwind itu dia cuman ngegenerate kelas yang dipakai, jadi CSS-nya lebih kecil dan tidak bulky. Oke, jadi begitu sampelnya. Ini untuk yang pertama. Nah, kita udah bikin hello world ya. Nah, oke, kita lanjutin. Kita akan bikin komponen kelas. Jadi sebenarnya HTML ini kita bisa bikin komponen-komponen kelas di project kita tanpa menggunakan framework macam-macam ya, framework JS. Jadi misalnya kita cukup bikin folder namanya components. Terus yang di sini kita bikin misalnya komponen hello world. Hello world.html. Nah, di sini hello world yang HTML itu, ini komponen yang ini, kita jadiin komponen. Nah, ini kita pindahin aja ke sini. Nah, udah dipindahin kan komponennya ke sini. Nah, di sini kita butuh sesuatu biar si hello world ini ke include. Kita butuh JavaScript. JavaScriptnya simple aja, nggak usah ribet. Kita bikin ini aja. Include HTML bawaannya W3 School ya. Kalian bisa lihat referensinya di sini, scroll paling bawah ada W3 Schools. Nih gimana caranya nginclude file HTML di dalam HTML. Nah, kita cukup kopas ini aja, script ini di dalam sini src.js terus nama filenya. Nah, kita tambahin di sini js new file. js w3 include html.js. Nah, ini kita kopas di sini. Sorry nggak kopas, copy. Nah, di sini kopas. Sudah terkopas. Nah, setelah itu kita masuk ke sini index HTML, terus di dalam body di paling bawah kita ini akan nambahin scriptnya tadi src itu masuknya ke src js. Nah, ini kita tambahin script ini di paling bawah biar nanti kalau kita mau import komponen ini kita bisa generate, bisa jalanin script ini setelah komponen ini terimport. Nah, gimana ceritanya? Caranya ini yang tadi ya, harus kita pindahin, ini udah dipindahin. Nah, setelah itu kita tinggal ini, ketik ini. Nah, kita kopas aja ya. Nah, tapi ini ada yang perlu diganti karena kita base ininya di src, terus ininya di components hello world. Nah, terus gimana? Kita lihat. Nah, terus gimana kita lihat di sini? Nah, kalau kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, ini hello world yang tadi kita include. Nah, terus misalnya di hello world ini kita tambahin paragraf P1 atau paragraf. Ini adalah komponen hello world. Nah, kalau ke sini langsung kan ke import tanpa perlu framework macam-macam. Jadi misalnya kalian mau bikin komponen apa-apa, cukup import simple line ini aja di paling bawah. Jadi kalian bisa bikin template HTML tanpa perlu framework yang macam-macam. Jadi nggak perlu ngedalemin macam-macam, kalian bisa langsung terjun bikin template pure HTML dan vanilla JavaScript plus Tailwind. Begitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Kita lanjut lagi next time. Thank you.